Shalom semuanya, kembali kita dalam pembahasan Torah mingguan, Vaikra. Kali ini kita akan membahas satu ayat saja, dari Vaikra 1 ayat 1. Vaikra el Moshe, Vaidaber Hasem elaiv, me'ohel moed lemor. Dan Tuhan memanggil Mose dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Perhatikan pada ayat ini, kata Vaikra ditulis dengan alef ukuran yang kecil. Sebenarnya kita bisa lihat kalau di Torah yang ditulis tangan ya, Torah yang ditulis tangan atau art scroll itu, maka itu akan kelihatan sekali. Jadi semuanya hurufnya ukuran besar, tetapi pada saat huruf terakhir alef, maka dibuat dengan dalam ukuran yang kecil. Ya. Kata Vaikar, ya, tanpa alef di belakang, berarti memanggil dengan santai, artinya tidak serius atau tidak begitu antusias. Tapi kata Vaikrah dengan alef di belakangnya berarti memanggil dengan penuh cinta. Mose adalah nabi terbesar orang Yahudi. Meskipun kita diberitahu bahwa tidak pernah ada lagi yang muncul di Israel seorang nabi seperti Mose. Devarim 34 ayat 10. Orang-orang kafir mampu untuk membanggakan seseorang yang hebat dalam bernubuat, yaitu Bilam, Sifri, Ibid. Kebanyakan ayat-ayat tentang Hasem berbicara kepada Bilam berbunyi Vaikar Elohim el Bilam, dengan tidak ada alef di belakang. Bamidbar 23 ayat 4. Alef dari Vaikra dihilangkan untuk menggambarkan bahwa Hasem tidak menikmati berbicara dengan Bilam, dan karena itu memanggilnya dengan cara yang tidak biasa. Menjadi orang yang paling rendah hati yang pernah hidup, Mose ingin menulis Vaikar, Bamidbar 23 ayat 3. Namun karena cintanya yang besar untuk Mose, Hasem bersikeras bahwa Mose harus menulis Vaikra dengan alef. Mose dan Hasem akhirnya berkompromi dan Vaikra ditulis dengan alef ukuran yang kecil. Mengenai Mose, Taurat berkata, Ki karan or panaf, kulit mukanya bercahaya, Semot 34 ayat 29. Menurut Midrash Rabbah 47 ayat 6, ada sisa tinta di bulu ayam Mose setelah dia menulis Taurat, yang dia usapkan di kepalanya dan menyebabkan wajahnya bersinar. Pertanyaannya, mungkinkah Hasem salah hitung dan memberi Mose tinta ekstra? Tetapi dengan penjelasan di atas, kita dapat mengerti Midrash ini bahwa meskipun Hasem ingin Mose menulis Vaikrah dengan alef biasa atau ukuran besar, Mose bersikeras setidaknya menulisnya dengan alef dengan ukuran yang kecil. Dan sudah ukuran yang kecil, Mose malah memakai sedikit saja tinta, ya, sehingga sisa tinta dari huruf alef yang ditulis oleh Mose ini diusapkan ke kepalanya sendiri. Rabbi Menachem Mendez Nelson, Rebbe ketiga dari Lubavitch, dikenal sebagai Semach Sedek, adalah cucu dari Alter Rebbe Rabbi Shneur Salman dari Liadi, pendiri Chabad Kasidut. Ibunya meninggal saat dia masih bayi. Sebelum kematiannya, kakeknya berjanji padanya bahwa dia akan membesarkan anak itu. Sehari setelah Yom Kippur tahun Ibrani 5553 atau tahun 1793 kalender biasa, Rebbe mempersiapkan cucunya untuk hari pertama mempelajari Taurat. Dia makan pagi-pagi sekali dan mulai membaca bagian pada mingguan itu. Dengan banyak penekanan pada pasuk atau ayat, dia melingkarinya, dia memberi kebijaksanaan Taurat, dia menjaganya seperti pupil matanya. Dan setelah berdoa, Rebbe meminta agar anak itu dibungkus dengan talit dan dibawa ke kuburan. Saat mencapai kuburan putrinya, putri dari Rebbe-nya, dan ibu dari kuburan ibu dari ini cucunya ini, Rebbe berkata dengan lantang, dengan penuh kegembiraan, Mazel Tov untukmu, Devorah Leah, putri Sterna. Hari ini saya memberkatinya bahwa saat dia memasuki pelajaran Taurat, dia harus masuk kupah dan akan berkelakuan baik
dengan umur yang panjang. Semua orang yang hadir pun menjawab, amin. Ketika mereka kembali ke rumah Rebe meminta guru atau Malamt untuk mempelajari parsa pertama Humas Vaikra dengan cucunya ini. Ketika Malamt menyelesaikan pelajarannya, Rebe menyuruhnya memberi anak itu kue madu dan telur rebus yang di atasnya tertulis berbagai pesukim atau ayat-ayat. Anak kecil itu kemudian bertanya kepada saidenya, mengapa alef dari Vaikra ditulis begitu kecil? Untuk sesaat Rebe berkonsentrasi penuh dan kemudian dia membuka matanya dan berkata, Adam adalah hasil karya Hasem dan dia bahkan lebih bijaksana daripada para malaikat. Namun Adam terpesona oleh pengetahuan tentang kualitas yang ada dalam dirinya dan karena itu berdosa. Moshe Rabbeinu, meskipun dia menyadari kualitas yang diberikan Hasem padanya, tidak menjadi sombong. Sebaliknya dengan rendah hati dia berkata pada dirinya sendiri, apabila orang lain yang diberi kesempatan untuk naik ke surga dan berbicara dengan Hasem secara pribadi atau diberi sama seperti milikku, mereka juga akan mencapai bahkan lebih banyak lagi. Dengan pikiran seperti itu, maka Mose tidak terlalu sombong, tidak terpesona dengan keunggulan dari dirinya. Karena dia tahu bahwa apabila ada orang lain lagi yang diberi kesempatan seperti dia, mungkin bisa levelnya lebih tinggi daripada Mose saat itu. Huruf alef bait muncul dalam 3 ukuran. Besar, ukuran sedang, dan ukuran kecil. Jadi kalau kita lihat di Torah scroll atau Torah yang ditulis dengan tangan, maka kita akan lihat ada bagian-bagian tertentu di mana hurufnya besar semua, tapi pada saat tertentu ada yang sedang. Tapi juga ada huruf-huruf yang dibuat kecil. Nah, di sini kita dapati kalau kita lihat di Torah yang ditulis tangan, maka kata Vaikra di sini ini akan kita dapati bahwa ditulis dengan ukuran yang kecil. Ya. Nah, karena Adam terkesan dengan statusnya sendiri sebagai hasil karya Hasem dan kualitasnya yang hebat, maka dalam 1 Tawarik 1 ayat 1, namanya dieja dengan alef yang besar. Karena Mose tidak terkesan dengan kebesarannya sendiri, tetapi sebaliknya dia merendahkan dirinya, maka alef dengan ukuran kecil ditulis untuknya. Dalam Sir Hasirim atau Kidung Agung 5 ayat 2, Hasem berkata kepada orang-orang Yahudi, Pithili akhoti, buka hatimu untukku, saudariku. Midras memparafrasekan permohonan Hasem sebagai berikut. Buat saja bukan seukuran mata jarum, dan saya akan membalasnya dengan bukan seperti pintu masuk ke ballroom. Vaikra adalah kitab yang membahas tentang karbanot atau korban persembahan, yang tujuannya untuk mendekatkan orang-orang dengan Hasem. Oleh karena itu, yang menggunakan alef yang lebih kecil untuk menyinggung panggilan ilahi bahwa semua yang harus dilakukan seseorang untuk dekat dengan Hasem adalah membuat celah kecil. Hasem akan mengurus sisanya. Ya, contohnya seperti kita memasukkan air dalam kantong plastik, kemudian kita bikin lubang kecil saja, setitik dengan jarum. Maka kita lihat selanjutnya air akan menerobos dan membuat celah atau lubang yang besar. Begitulah kira-kira. Hasem katakan kepada kita, berikan saja niatmu, berikan saja cintamu, berikan saja antusiasmu, ya sedikit saja. Maka selanjutnya surga akan menerobos masuk dan membuat jalan yang besar untukmu berjumpa dengan Hasem. Tepatnya huruf alef adalah satu huruf yang ditulis kecil dalam kata Vaikra. Karena kata alef yang terdiri dari alef, lamet, dan p adalah singkatan dari Pithi li akhoti. Bukalah hatimu untukku, saudariku. Atau lebih jelasnya di ayat ini di Kidung Agung berbunyi, bukalah hatimu untukku, saudariku, kekasihku, merpatiku yang sempurna, karena kepalaku penuh dengan embun dan rambutku penuh dengan tetesan embun malam.
Apa yang jadi masalahmu? Apa yang menghambatmu? Apakah ada sumbatan-sumbatan dalam permasalahanmu? Hasem katakan, buka saja hatimu seukuran lubang jarum, maka Hasem akan membalasnya dengan bukaan selebar pintu masuk ke Balrog dan menyelesaikan masalah. Amin. Shabbat Shalom, Lechulah.